Shalom, saudaraku sekalian. Sekali ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Hidup Ini Milik Tuhan. Untuk itu silahkan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. John Rockefeller tahun 1839 sampai 1937 adalah pebisnis terkaya dalam sejarah Amerika. Meninggal dunia. Ada yang bertanya, berapakah kekayaan beliau saat ini? Pengacaranya menjawab, "Oh, kini dia tidak memiliki harta kekayaan sama sekali, sebab semuanya ditinggal mati dan tidak satu pun harta yang dibawanya." Ya benar, kematian membuatnya kehilangan semua harta kekayaan. Kemudian Marilyn Monroe, 1926 sampai 1962, seorang aktris, penyanyi, dan model terkenal asal Amerika Serikat, bintang film, dan simbol seks terkenal di abad 20. Hidupnya berakhir mengenaskan, tewas akibat overdosis obat tidur. Ya, saat hidupnya berakhir, popularitas dan kecantikannya pun musnah tanpa bekas. Napoleon Bonaparte, 1769 sampai 1821, Kaisar Prancis terkenal, berkuasa dan berhasil menaklukkan banyak negara, mengakhiri hidupnya di penjara Saint Helena. Dengan putus asa dia berkata, "Tidak adakah seorang pun mengasihiku dan dapat kupercaya?" Kekuasaan justru membuat Napoleon hidup menderita. Manusia umumnya membanggakan kekayaan, kecantikan, popularitas, kekuasaan, dan menganggap hal itu sebagai milik dalam hidup mereka. Padahal semua itu hanyalah tipu daya dunia. Salomo, raja yang amat berkuasa, dengan kekayaan melimpah, hikmat luar biasa, dan istri yang amat banyak, di masa tuanya pun menulis, "Kesia-siaan belaka," kata pengkhotbah, "kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia." Pengkhotbah 1 ayat 1-2. Yesus bersabda, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Matius 6 ayat 19-20. Pemikiran yang amat berbahaya bagi manusia, termasuk bagi orang percaya, adalah menganggap segala yang ada pada dirinya sebagai miliknya selama-lamanya. Mereka menganggap kekayaan, popularitas, kekuasaan, kecantikan, kekuatan, kemudahan, bahkan waktu dan hidup adalah kepunyaannya sendiri. Sehingga mereka terlena dengan semuanya itu. Padahal sesungguhnya semua itu semata-mata hanyalah titipan Tuhan yang kelak akan diambilnya kembali. Seringkali seorang mengira istri, suami, atau anaknya sebagai miliknya selamanya. Ternyata tidak. Istri atau suami bisa meninggalkannya. Saat dewasa, anak akan pergi untuk menjalani hidupnya sendiri. Di layar TV, kita saksikan saat KPK menangkap pejabat korup, tamatlah kekayaan, kekuasaan, dan kebebasannya. Ada seorang wanita bangga dengan kecantikannya, lalu menggoda suami orang. Karena marah, si istri menyiram wajah wanita itu dengan air keras. Seketika berubahlah wajah cantik itu menjadi monster mengerikan. Ada seorang pria, dulunya aktivis gereja,
Namun karena kawin lagi, dia meninggalkan Tuhan. Ketika pria itu berusia sekitar 60-an, kami membesuknya dan mengajaknya kembali pada Tuhan. Dia berjanji akan ke gereja, menunggu waktu yang tepat. Berbulan-bulan belum juga kembali ke gereja, masih malu katanya. Tiba-tiba, dia tewas tertabrak mobil. Dia mengira masih ada waktu baginya. Namun, ternyata waktu itu sudah habis. Ingatlah, waktu pun bukan milik kita. Sadarilah, semua yang ada pada kita bukan milik kita, tapi hanya titipan Tuhan. Karena itu, ketika masih diberi waktu, kesehatan, kekuatan, dan kemampuan oleh Tuhan, gunakan itu untuk beribadah dan melayani Tuhan. Sebab ketika kita sudah tergeletak di tempat tidur, tidak ada lagi kesempatan, walaupun kita menginginkannya. Saat masih ada waktu mendapat anugerah keselamatan, bertobatlah dari hidup yang sia-sia dan datanglah pada Tuhan. Selagi anakmu masih bersamamu, didiklah mereka takut akan Tuhan. Ada saatnya mereka akan meninggalkanmu. Janganlah serahkan hidupmu pada keinginan duniawi, tapi serahkan hidup dan matimu untuk Tuhan, agar engkau layak menjadi miliknya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.